sekarang cerita kami, orang tua dengan disleksia. Biasanya kalau yang paling sering terjadi itu adalah pengotot-ngototan nama jalan. Apalagi kalau nama jalan yang terdengar mirip banget, kayak misalkan Karanggetas, Karangkasar, atau Pasuketan, Pekiringan, Pandesan. Nah, itu kadang suka keliru. Kayak misalkan lagi lewat jalan nih, ini jalan Pandesan ya? Padahal menurut saya perasaan bukan jalan Pandesan deh, tapi dia ngotot jalan Pandesan. Coba benar nggak? Soalnya kan mirip kedengarnya. Pasuketan, Pandesan, Kalipan, Pekiringan. Jadi sama-sama an. Jadi bagi saya itu adalah jalan yang benar. Kita mengikuti jalan yang benar. Yang penting itu aja sih, jangan ngasih tahu arah jalannya. Oke? Gimana dengan yang lain? Mungkin lebih tepatnya nih pengalaman yang memalukan ya. Waktu kelas 3 SMA saya mantap pilih IPA tuh. Karena saya suka biologi dan saya mau menghindari akuntansi. Tapi ternyata di pelajaran matematika itu ada trigonometri tentang sin, cos, dan tangen. Dan itu ternyata susah sekali. Saya pernah diminta maju ke depan untuk menjawab soal, ternyata saya sampai nge-freeze, stuck, saya nggak bisa jawab. Dan teman saya akhirnya dipanggil untuk mengerjakan dan hanya sekejap itu selesai. Dan sejak saat itu saya diminta untuk selalu duduk di depan oleh guru matematika saya. Benar-benar itu memalukan sekali. Saya masih ingat dan membekas sampai sekarang. Itu sharing saya. Terima kasih. Jadi pengalaman tentang kedisleksiaan dan pur IF saya itu pengalaman sering kebolak-balik hari sama tanggal. Contohnya waktu itu di lingkungan rumah saya ada pelaksanaan vaksin dilaksanakan hari Sabtu. Saya udah datang tuh hari Sabtu, tapi kok ternyata tempatnya masih sepi. Ternyata tanggalnya salah. Tanggalnya masih di hari Sabtu, tapi di minggu depannya lagi. Atau ketika melakukan pendaftaran seminar online sama offline, nah itu seringkali saya acap kali tertukar. Misalkan saya mendaftarkannya online, di pikiran saya tuh, di otak saya tuh online gitu, tapi entah kenapa saya tetap memilihnya offline. Hingga pemisahan grup pun saya memilihnya offline, tapi di otak saya itu tuh online gitu. Baru ngehnya ketika saya menanyakan link Zoom, kok dikasihnya alamat tempat kegiatan. Ternyata baru saya ngeh di situ, ternyata itu adalah offline yang harus hadir. Padahal saya mendaftarkan tuh harusnya online atau secara daring. Disleksik dewasa dengan IF buruk, saya itu sering sekali disorientasi arah. Jadi saya kesulitan menghafal rute, bahkan ke rumah sendiri pun saya seringkali nyasar.
gitu. Terus salah naik angkot, padahal tahu warnanya sama tapi arahnya yang berbeda. Atau ketika babang bokarnya mengambil jalan yang bukan rute yang biasa saya lewati, biasanya saya langsung langsung kaget dan konfirmasi ke supirnya kenapa rutenya berbeda dari yang saya lewati. Itu sering, biasanya kalau lagi janjian sama teman, saya salah tempat. Tapi yang paling parah itu kejadian di tahun 2011. Jadi waktu itu saya jadi panitia, saya datang ke tempat acara, setir mobil sendiri, waktu itu naik mobil sedan. Nah, pada saat mau parkirnya kan maju ya. Saya sempat lihat tuh pembatas parkirnya, oke di situ. Jadi saya parkir maju dan saya berusaha sejajarkan dengan mobil sebelah supaya rapi. Jadi saya maju, tiba-tiba bunyi dek gitu. Gitu kan, saya pikir oh nginjak sesuatu, jadi saya masih maju, saya rapikan lah sejajar dan rapi. Begitu sudah selesai, saya lirik mobil sebelah dan saya baru sadar ternyata mobil sebelah itu tinggi dan kapnya panjang. Astagfirullah, saya baru sadar dan panik. Saya mundur dan ternyata benar kap mobilnya itu kebuka dan naik. Ya Allah, mobilnya rusak. Jadi kalau dipakai jalan tuh mobilnya yang bunyi ngek 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 gitu. Kalau ngomongin yang menggelitik, banyak banget ya dari keseharian. Cuma yang paling sering dirasa, ada kayak apa ya, rasa panik, rasa takut salah ngomong gitu, sama rasa nggak nyaman kalau lagi basa-basi gitu ya. Basa-basi itu artinya ya kita lagi ketemu orang, kita nggak ngebayangin bakal ketemu orang itu misalnya. Terus kita kayak harus memulai percakapan gitu ya. Perhatiin deh gestur terus cara ngomong itu kayak wah panik, harus ngomong apa nih gitu, harus memulai percakapan apa gitu. Terus sahabat-sahabat saya sendiri juga bilang sih kalau ngomong itu random banget topiknya gitu, bisa dari A ngomongin ke Z, ngomongin yang lain, sampai mereka tuh harus konfirmasi dulu, bentar tunggu deh, kamu nih lagi ngomongin apa sih gitu. Jadi kayak gitu, kalau ngomong susah gitu ya. Itu sih paling ya, kayak keanehan-keanehan yang sering terjadi dan semakin ngerasa gitu, kok jadi takut basa-basi ya, takut salah ngomong, takut salah bercanda gitu sih. Peace.